Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Ya, selamat malam semuanya para viewers dan subscriber channel Raja Galbay. Saya doakan Anda semoga sehat selalu dan rezekinya dibukakan dengan selebar-lebarnya. Gitu ya, amin ya robbal alamin. Dan Anda pun wajib melupakan pinjol Anda segera mungkin, ya. Segera, gitu kan. Cepat. Jadi melupakan pinjol itu teorinya seperti mengusir tikus. Gitu. Gitu ya, itu teori paten. Cara melupakan pinjol menggunakan teori paten dari Raja Galbay adalah seperti mengusir tikus. Gitu ya, agar Anda ini mentalnya tetap sehat, pikirannya tetap sehat. Nah, ingat, ada yang mengakhiri hidup atau bunuh diri karena pinjol. Jangan sampai selanjutnya adalah Anda. Oke ya. Nah, jadi di malam yang sangat indah ini ya, pertama-tama saya ingin ucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah karena sampai tanggal 31 Januari ini OJK dan pinjol telah sepakat bahwa hutang di pinjol bisa auto lunas berdasarkan aturan baru OJK yang telah disahkan. Ya, jadi OJK telah mengeluarkan aturan baru yang mana isi dari peraturan tersebut itu agak condong ke konsumen, ya, atau bahasa mudahnya membela konsumen. Ya, salah satunya pengautolunasan hutang di pinjol itu dengan mekanisme yang berlaku. Ya, alhamdulillah uji coba auto lunas bulan Januari ini berjalan lancar. Ya, pada 31 Januari ini tidak ada satupun pinjol yang keberatan akan ditetapkannya auto lunas tersebut. Ya, tidak ada beritanya pinjol ini keberatan tentang auto lunas yang ditetapkan oleh OJK. Ya, nggak ada. Anda silahkan cari berita dimanapun. Oke, jadi pinjol ini setuju jika hutang-hutang debitur ini diautolunaskan, gitu. Ya, nah nanti kita akan bahas lebih dalam lagi menggunakan aturan OJK tersebut yang terbaru itu, ya. Nah, tapi tidak semuanya berjalan mulus, ya, peraturan OJK tersebut. Oke, kalau auto lunas itu oke, ya kan? Tapi ada beberapa perusahaan finance yang keberatan dengan salah satu aturan OJK. Ya, apa itu Bang aturan yang tidak disetujui oleh perusahaan finance itu? Nah, langsung saja kita lihat di sini. Nah, ini dia ya. Revisi sebelum terlambat. POJK Perlindungan Konsumen yang baru mendorong moral hazard dan menggembosi multi finance. Oke, Anda sudah paham judulnya? Jadi, tolong dong OJK revisi aturan Anda itu sebelum terlambat. Ya, POJK Perlindungan Konsumen yang baru mendorong moral hazard atau perilaku tidak jujur. Ya, hey OJK, aturan Anda tentang perlindungan konsumen itu mendorong masyarakat untuk tidak jujur jika minjol, jika hutang ke leasing, hutang ke bank, gitu ya. Dan aturan tersebut akan menggembosi, ya, atau menggerus atau merugikan multi finance. Nah, itu adalah elaborasi dari judul ini, ya. Yang intinya adalah ada beberapa perusahaan finance yang tidak setuju, ya, tentang perlindungan konsumen tersebut. Ya, ini beritanya Januari tanggal 16 bulan 2024, 2 minggu yang lalu, masih fresh. Ya kan? Nah, kita baca sebentar. Nah, kita baca di sini. Aturan baru perlindungan konsumen ini paling tidak akan menimbulkan moral hazard bagi debitur. Moral hazard itu perilaku tidak jujur ya, nih ya. Sudah saya googling. Oke, moral hazard adalah perilaku tidak jujur. Oke, kita lanjut. Diperkirakan penarikan makin seret pasca POJK 22 tahun 2023 ini. Tidak sedikit debitur macet yang akan berbuat nakal, ya, agar kendaraan bermotornya tidak ditarik. Ada istilah kendaraannya ada tapi debiturnya sudah tidak ada, atau debiturnya ada tapi kendaraannya sudah tidak ada, sudah pindah tangan, dijual atau digadaikan. Nah, ini kalau dari leasingnya. Kalau di pinjolnya itu ya joki pinjol. Ya, pakai data fresh lalu galbaikan, data fresh galbaikan, data fresh galbaikan. Nah, finance pastinya tidak senang akan hal tersebut, ya, karena bisa merugikan perusahaan tersebut. Nah, perilaku tersebut itu dilindungi oleh OJK jika ada debitur yang nakal, gitu ya. Maka dari itu di sini judulnya revisi sebelum terlambat. Mohon aturan OJK itu direvisi, kata para perusahaan finance, agar tidak menggembosi atau merugikan multi finance, gitu ya. Nasabah sudah dilindungi tapi perusahaan finance tidak mau, begitu intinya. Oke. Nah, sekarang bagaimana tanggapan Anda? Ya, OJK sudah melindungi konsumen tapi perusahaan finance tidak mau. Ya, kalau OJK ini
terlalu melindungi konsumen. Ya, nah apa tanggapan Anda? Coba tulis di kolom komentar. Nah, sekarang mari kita ke inti video. Kita bahas tentang auto lunas di 31 Januari ini. Nah, ini adalah aturan OJK terbaru. Gitu ya. Di sini surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 19 SEOJK 06 2023 tentang penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Oke. Kalau kita baca semua nggak mungkin, gitu kan? Nggak mungkin kita bahas di satu video ini. Nah, akan saya langsung tunjukkan saja bagaimana pinjol dan OJK ini sepakat untuk melunasi hutang-hutang pinjol Anda. Oke, langsung kita ke bagian asuransi di sini ya. Nomor 6, nomor 7 itu adalah kesepakatan atau aturan OJK yang menyatakan bahwa hutang pinjol diautolunaskan. Oke. Langsung kita baca ya. Pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Nah, dalam melakukan pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, penyelenggara atau pinjol dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjamin yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan berundang-undangan. Nomor 6, nomor 7 ini sudah sah menyatakan bahwa jika ada resiko pendanaan atau gagal bayar, itu bisa dialihkan menggunakan mekanisme asuransi. Jadi, pinjol pun sepertinya tidak keberatan kalau hutang Anda itu dilunasi oleh asuransi. Ya, maka dari itu tidak ada satu pinjol pun yang minta merevisi peraturan ini. Ya kan, adanya perusahaan leasing yang tidak mau konsumen ini terlalu dilindungi ya oleh OJK gitu kan. Di sini revisi sebelum terlambat gitu kan, menggembosi multifinance, tapi tidak ada berita satupun di mana pinjol keberatan jika melunasi pinjol itu menggunakan asuransi. Ya sama saja toh sebenarnya ya kan. Tapi bang, saya masih ditagih bang. Gimana bang? Ya itu adalah proses dari yang namanya auto lunas. Ya Anda itu ditagih dulu. Anda galbay. Ya bang, bagaimana sih caranya biar auto lunas? Ya Anda harus galbay dulu. Kalau Anda tidak galbay itu tidak akan bisa auto lunas. Ya. Jadi yang pertama Anda galbay dulu. Yang kedua Anda akan ditagih, diteror, didatangi DC lapangan. Ya. Nah, selama periode tersebut Anda wajib bilang no, ya, tidak. Saya tidak akan bayar, saya tidak bisa bayar, saya tidak mau bayar. Silakan Anda pilih. Mana yang sesuai dengan Anda? Saya tidak mau bayar, saya tidak bisa bayar, saya tidak akan bayar. Ya. Pokoknya bilang no terus sama pinjol. 6 bulan atau 1 tahun, maka hutang Anda itu akan auto lunas. Dan juga sudah saya buktikan beberapa kali di channel Raja Galbay bahwa hutang saya auto lunas. Di grup Facebook Raja Galbay pun sudah banyak menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa hutangnya auto lunas di selik OJK tersebut. Gitu. Ya, jadi jangan pernah takut jika ditagih. Itu hanyalah proses untuk mengauto lunaskan pinjol-pinjol Anda. Gitu. Oke ya, nah selamat sekali lagi saya ucapkan kepada Anda semua. Semoga tidak ada lagi ketakutan-ketakutan yang bermunculan. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.